Halo semuanya, selamat datang di YouTube channel aku. Kembali lagi bersama Mega di sini. Hari ini aku akan membuat DIY room decor lagi. Kali ini aku akan memakeover lemari atau laci lama aku yang kayak gini. Jadi lemari baju kayak gini. Aku suka banget sama hasilnya karena berubah drastis dan jadi estetik banget. Semoga kalian suka dengan video tutorialnya dan selamat menonton. Jadi ini merupakan tampilan dari lemari aku sebelum di makeover. Jadi sebenarnya ini pernah aku buat makeover juga, tapi baru aku tutupin kayak tirai gitu di bagian depannya. Nah sekarang aku bakal makeover jadi lemari. Langkah pertama yang harus aku lakukan adalah aku bakal motong bagian atasnya ini karena ini tuh nggak rata, dan aku bakal bikin ini rata sama bagian samping-sampingnya. Jadi bakal aku gergaji. Di sini aku pakai gergaji manual aja, jadi agak sedikit capek. Kalau kalian punya gergaji mesin itu lebih mudah, dan kalau kalian pingin untuk dikerjakan sama cowok juga lebih mudah, jadi itu opsional. Tapi karena aku suka untuk buat sendiri, jadi aku coba untuk gergaji sendiri dan alhamdulillahnya bisa. Setelah motong bagian atasnya, aku belanja papan. Di sini aku beli di toko kayu langganan aku. Aku beli triplek gitu. Jadi aku beli dua jenis triplek. Yang pertama yang tipis dan yang kedua itu yang agak tebel. Ini aku agak potong lagi untuk menyesuaikan ukurannya dengan ukuran lemarinya. Masih menggunakan gergaji yang sama. Untuk triplek yang tipis akan aku gunakan di bagian samping lemarinya. Dan untuk triplek yang tebal akan aku gunakan untuk bagian atas lemari dan juga bagian pintu. Ini dia kunci dari makeover lemari kali ini. Aku menggunakan PVC interior film dari Kertasif. Aku pilih varian yang hemlock dan juga white glossy. Dan pertama aku bakal pakai yang white glossy dulu. Oh ya guys, Kertasif ini enak karena di bagian belakangnya udah ada grid-gridnya gitu. Jadi kita nggak mesti pakai penggaris. Untuk ngukurnya tinggal kita sesuaikan aja dan tinggal potong ikuti garis yang ada di bagian belakangnya. Dan untuk yang warna putih ini, dia itu ada plastik pelindungnya di bagian luar. Jadi sebelum dipakai, plastik pelindungnya ini harus dilepas dulu ya. Setelah plastik pelindungnya dilepas, tinggal tempel aja di kayu atau misalnya barang yang ingin kalian lapisi. Ini kayak pakai stiker, jadi tinggal ditarik bagian belakangnya dan diratain kayak gini. Kembali lagi ke lemari yang tadi sudah dipotong bagian atasnya. Untuk papan yang sudah dilapisi dengan PVC interior film ini akan aku paku di bagian samping untuk menutup bagian sampingnya. Untuk bagian yang sudah dilapisi PVC bakal aku paku menghadap ke dalam, dan yang belum bakal aku paku menghadap keluar. Setelah satu sisi selesai, aku lakukan hal yang sama ke sisi yang lainnya. Untuk pakunya, aku pakai paku yang kecil-kecil aja. Ini tinggal aku pukul-pukul dengan palu kayak gini. Setelah bagian samping selesai, aku juga lakukan hal yang sama untuk bagian belakangnya. Dan ini hasilnya setelah semua ketutup sama papan. Setelah papannya selesai dipasang, aku lanjut untuk melapisi lagi dengan PVC interior film di bagian luarnya. Langkahnya masih sama, jadi aku bakal lepasin bagian belakangnya dan aku bakal tekan-tekan supaya rapi kayak gini. Aku lakukan sampai seluruh permukaan bagian luarnya ketutup sama PVC interior film ini. Lanjut ke bagian atas dari lemarinya. Jadi aku udah siapin papan dan juga PVC interior film yang hemlock. Ini bakal aku pakai di sekelilingnya. Jadi aku bakal kelilingin papannya dulu. Nah, papannya ini bakal aku taruh di bagian atas, jadi aku lebihin sedikit kanan dan kirinya sama depannya biar lebih bagus.
Aku juga kasih tanda dimana aku bakal ngebor, dan ini adalah pertama kalinya aku pakai mesin bor guys. Emang agak-agak kagok awalnya, tapi ternyata nggak terlalu susah menurut aku. Jadi ya aku punya kemampuan baru, yay. Jadi aku baut di keempat sisi mejanya kayak gini, dan setelah selesai dibaut aku bakal lanjut buat kasih PVC interior film lagi di bagian atasnya, masih dengan kode yang sama yaitu hemlock. Jadi aku bakal lem di bagian atasnya gini. Jadi inilah kenapa alasannya aku ngebor duluan, karena kalau dibor duluan nanti hasil borannya atau bautnya bisa ketutupan sama PVC interior film dan finishingnya jadi lebih bersih menurut aku dan lebih rapi. Ini hasilnya guys, setelah dipasang seratnya bagus banget kayak alami gitu. Seriusan ini aku suka banget sama hasilnya. Dan selanjutnya aku bakal memberi PVC interior film lagi di bagian dalamnya, karena bagian dalamnya kan sebelumnya aku wallpaperin pakai kertas garis-garis hitam putih gitu. Nah aku pikir lebih bagus kalau misalnya jadi putih semua, jadi kelihatan lebih luas dan bersih aja gitu. Jadi aku tinggal lakukan hal yang sama kayak tadi, lepas bagian belakangnya dan aku sesuaikan dengan ukuran yang di dalam. Terus ya udah deh, aku ratain dengan alat kayak gini supaya hasilnya lebih rapi. Oh ya teman-teman, PVC interior film ini menurut aku tebal banget, jadi dia tuh nggak gampang robek. Kalau misalnya kena sesuatu atau misalnya kegores gitu, dia nggak langsung gampang robek, beda sama wallpaper. Dan dia juga anti air, jadi cocok banget untuk furnitur. Selanjutnya adalah aku bakal masang pintu. Jadi aku udah nyiapin papan yang tebal dengan ukuran yang sesuai dengan pintunya kayak gini. Aku juga nyiapin pegangan pintunya. Jadi pegangan pintunya itu kan dari kayu dan masih berwarna coklat tua. Jadi bakal aku pilox dengan warna putih supaya sesuai dengan lemarinya. Ini aku piloxnya beli di toko bangunan biasa aja guys. Kalian bisa cari banyak setahu aku. Dan ini aku udah bor bagian pintunya untuk aku pasang bagian gagang pintunya. Setelah cat dari piloxnya kering, ini aku tinggal pasang aja di pintunya kayak gini. Gak lupa aku juga masang engsel di bagian bawah pintunya. Ini aku menggunakan bor untuk membuat lubangnya dulu, baru aku pasang engselnya dan aku pakein baut. Langkah selanjutnya adalah aku tinggal bolongin lemarinya, jadi nanti ada bolongan untuk bautnya dan aku bisa pasang engsel untuk pintunya. Dan ini di sini aku untuk pintunya, aku satu pintu pakai 2 engsel. Menurut aku ini udah cukup kuat, tapi kalau kalian mau lebih kuat lagi, kalian bisa pakai 3 engsel. Oke teman-teman, untuk alat dan bahan yang aku gunakan di tutorial kali ini, aku akan usahain semuanya aku tulis di description box. Jadi aku sarankan kalian untuk lihat description boxnya dulu. Dan ini juga pintunya udah selesai, jadi udah aku pastikan itu bisa ngangkat kayak gini dan nutup dengan baik. Dan ya, aku lakukan hal yang sama untuk bagian bawahnya. Ini hasilnya setelah lemarinya selesai dan 2 pintunya udah terpasang. Aku suka banget sama hasilnya karena ini bener-bener kayak lemari yang pingin aku miliki dan aku akhirnya bikin sendiri. Oh, ini cakep banget, aku suka. Warna paduan putih dan juga hemlocknya juga keren banget. Kalian bisa lihat di bagian atasnya, ini ada teksturnya juga bagus banget, alami banget dan nyata. Menurut aku keren, warnanya juga bagus. Dan paduan dengan warna white glossy-nya itu, aku suka deh, parah. Oke teman-teman, aku lupa kasih tahu kalau terakhir itu aku pasang capit udang. Jadi capit udang ini membuat pintunya selalu ketutup kalau nggak ditarik. Jadi dia bisa stay kayak gini terus. Dan inilah hasilnya setelah bekerja beberapa hari. Menurut aku ini sebuah challenge dan aku juga suka dengan hasilnya, tantangan yang menyenangkan dengan hasil yang memuaskan. Gimana dengan kalian? Apakah kalian suka dengan videonya? Kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa untuk like dan subscribe dan juga nyalain notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Dan sampai ketemu di episode selanjutnya. Dah.